Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, mohon izin pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video berjudul mengenal Sinoptic Publisher dan jurnal internasional. Saya bukan staf Sinoptic Publisher dan saya tidak bekerja di Sinoptic Publisher. Saya adalah dosen Sekolah Tinggi Pertanian Nasional dengan jabatan fungsional sebagai lektor kepala atau associate professor. Saya menyampaikan video ini sebagai ikhtiar berbagi pengalaman ketika menulis artikel di jurnal internasional. Saya dibantu oleh Sinoptic Publisher dalam hal-hal yang terkait administrasi agar artikel saya dapat publish di jurnal internasional. Sehingga saya dapat fokus pada substansi artikel yang akan dipublish di jurnal internasional. Sinoptic Publisher adalah lembaga publikasi ilmiah yang dikelola oleh CV Sinoptic Cooperation Indonesia yang beralamat di Jalan Mendut Raya, Ruko Taman, Borobudur, Tangerang. Sebagai lembaga publikasi ilmiah, maka Sinoptic Publisher memiliki jejaring yang kuat pada jurnal internasional. Ciri-ciri jurnal internasional perlu kita pahami, misalnya untuk dapat mengenali jurnal internasional perlu diketahui ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Artikel pada jurnal internasional tersebut ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kedua, artikel pada jurnal internasional tersebut ditulis dengan bahasa internasional atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Cina atau Mandarin, dan bahasa Arab. Ketiga, jurnal internasional tersebut memiliki ISSN atau International Standard Serial Number. Keempat, jurnal internasional tersebut memiliki terbitan versi daring atau online. Yang kelima, anggota Dewan Redaksi pada jurnal internasional tersebut merupakan expert atau ahli yang minimal berasal dari 4 negara. Jurnal internasional tersebut terindeks oleh lembaga pengindeks jurnal internasional, misalnya Scopus, DOAJ, EBSCO, dan Copernicus. Termasuk juga nanti ada Google Scholar. Beberapa sahabat menghubungi saya meminta informasi lebih detail tentang nilai yang diperoleh penulis saat artikelnya berhasil dimuat di jurnal internasional. Mereka bertanya tentang berapa nilai artikel yang ditulisnya bila berhasil dimuat di jurnal internasional terindeks Scopus, Q2, Copernicus, dan 3 Google Scholar. Berikut ini saya sampaikan nilai artikel yang dimuat di jurnal internasional dengan kategori sebagai berikut. 1. Artikel yang dimuat di jurnal internasional bereputasi dan memiliki impact factor mendapat nilai dengan rincian Q1 maksimal bernilai 40, Q2 maksimal bernilai 37, Q3 maksimal bernilai 35, Q4 maksimal bernilai 33. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks lembaga indeksasi jurnal internasional peringkat atas, yaitu Scopus, WOS, dan MAS. Yang kedua, artikel yang dimuat di jurnal internasional bereputasi yang terindeks lembaga indeksasi jurnal internasional peringkat atas, tetapi tidak memiliki impact factor, mendapat nilai maksimal 30. Ketiga, artikel yang dimuat di jurnal internasional yang terindeks lembaga indeksasi jurnal internasional peringkat menengah, mendapat nilai maksimal 20. Lembaga indeksasi jurnal internasional berperingkat menengah yaitu DOAJ, EBSCO, Copernicus, dan KABI. Keempat, artikel yang dimuat di jurnal internasional yang terindeks lembaga indeksasi jurnal internasional peringkat bawah mendapat nilai maksimal 10. Lembaga indeksasi jurnal internasional peringkat bawah yaitu Google Scholar. Sahabat-sahabat sekalian, Scopus, Web of Science atau orang sering menyebutnya sebagai WOS, Microsoft Academic Search atau MAS, DOAJ, Directory of Open Access Journal, EBSCO, Copernicus, dan Google Scholar merupakan lembaga pengindeks jurnal internasional. Tujuan awal dilakukannya indeksasi jurnal internasional adalah untuk memberi layanan pada masyarakat tentang jurnal internasional terbaik atau well-known di bidangnya masing-masing. Untuk mengukur kualitas jurnal internasional, Eugene Garfield, pendiri ISI, Institute for Scientific Information, yang sekarang berubah menjadi WOS, Web of Science, memperkenalkan konsep impact factor. Impact factor dihitung dengan melihat jumlah citasi 2 tahun terakhir yang diperoleh jurnal tersebut dari jurnal-jurnal lainnya yang terindeks. Nilai tersebut kemudian dibagi dengan jumlah artikel pada jurnal tersebut selama 2 tahun. Contoh,
Jurnal X mendapat sitasi sebanyak 600 selama 2 tahun terakhir. Jumlah artikel yang diterbitkan oleh Jurnal X selama 2 tahun terakhir sebanyak 300 artikel. Maka impact factor Jurnal X sebesar 600 dibagi 300 sama dengan 2. Oleh karena itu, bila ada jurnal internasional memiliki impact factor 2, maka tidak berarti seluruh artikelnya disitasi 2 kali. Karena ada artikel yang banyak sekali disitasi, hingga ratusan kali, tetapi ada juga artikel yang tidak pernah disitasi. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang mari kita bahas mengenai proses publikasi artikel oleh jurnal internasional. Yang pertama adalah, ini prosesnya, yang pertama, submit artikel oleh penulis ke jurnal internasional yang dituju. Kedua, pemeriksaan awal oleh admin atau pengelola jurnal yang meliputi hal-hal teknis seperti plagiarisme dan sistematika artikel. Kemudian, yang ketiga, pemeriksaan oleh Dewan Editor yang meliputi substansi artikel, khususnya kesesuaian substansi artikel dengan bidang keilmuan jurnal. Keempat, pemeriksaan oleh peer review yang meliputi substansi artikel, khususnya validasi data dan argumen, metode penelitian, serta hal-hal lain yang terkait dengan standar ilmiah. Yang kelima, penyampaian hasil pemeriksaan artikel kepada penulis. Yang keenam, revisi yang biasanya bersifat mayor oleh penulis. Yang ketujuh, pengiriman hasil revisi ke pengelola jurnal. Yang kedelapan, pemeriksaan kembali oleh Dewan Editor dan peer review. Dan yang kesembilan, bila oke, maka publikasi artikel akan dilakukan oleh jurnal internasional yang dituju. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita juga perlu membahas mengenai artikel processing charge atau biaya yang dikenakan bagi penulis ketika menyampaikan atau mempublish artikelnya di jurnal internasional. Ada beberapa jurnal internasional yang tidak menerapkan APC, article processing charge, tetapi ada pula beberapa jurnal internasional yang menerapkan APC. Perbedaan kebijakan ini merupakan hal biasa dan sah-sah saja dilakukan oleh pengelola jurnal internasional. Sebagai contoh, ada beberapa jurnal internasional menerbitkan semua artikelnya dalam format akses terbuka penuh. Komunitas ilmiah dan masyarakat umum memiliki akses gratis, tidak terbatas, dan langsung ke semua konten yang diterbitkan dalam jurnal internasional tersebut segera setelah dipublikasikan di internet. Ini berarti jurnal tersebut tidak menerima pendapatan apapun dari penjual langganan untuk mencetak atau melihat versi online jurnalnya, atau dari membebankan biaya bayar per tayang. Oleh karena itu, jurnal internasional tersebut perlu mengeluarkan biaya editorial dan produksinya dengan mengumpulkan biaya pemrosesan artikel atau APC dari penulis serta dari sponsor dan donatur. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana sikap kita sebagai penulis? Sebagai penulis, kita tentu tidak ingin direpotkan oleh hal-hal administratif dan semacamnya. Sebagai penulis, kita ingin hasil penelitian kita dapat disebarluaskan melalui jurnal internasional. Tepatnya, kita ingin hasil penelitian kita dipublish di jurnal internasional agar diketahui banyak orang, sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang dan dapat digunakan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Biarlah hal-hal yang bersifat administratif diurus oleh, dalam konteks ini, biarlah hal-hal yang bersifat administratif diurus oleh Synoptic Publisher, sebuah lembaga publikasi ilmiah yang berpengalaman dan ahli dalam mengurusi hal-hal administratif yang terkait dengan publikasi ilmiah. Synoptic Publisher dikelola oleh CV Synoptic Cooperation Indonesia yang beralamat di Jalan Mendut Raya, Roko Taman, Borobudur, Tangerang. Sebagai informasi, artikel saya di International Journal of Educational Review, Law and Social Science, IJERLAS, volume 3 nomor 4 tahun 2023, hal-hal administratifnya ditangani dan diurus oleh Synoptic Publisher. Saya hanya fokus pada penulisan artikel tentang pembuatan master plan Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Bagi sahabat semua yang ingin mendapatkan informasi lebih detail tentang Synoptic Publisher dan hal-hal yang terkait dengan jurnal internasional, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah saya akan meresponnya dalam bentuk video lanjutan di channel YouTube Aristiono Nugroho. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa saya, Aristiono Nugroho, bukanlah pegawai di Synoptic Publisher. Jadi saya sampaikan bahwa saya bukan staf Synoptic Publisher dan saya tidak bekerja di Synoptic Publisher.
Saya adalah dosen Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional dengan jabatan fungsional sebagai lektor kepala atau associate profesor. Saya menyampaikan video ini sebagai ikhtiar berbagi pengalaman ketika menulis artikel di jurnal internasional. Saya dibantu oleh Sinotic Publisher dalam hal-hal yang terkait administrasi agar artikel saya dapat publish di jurnal internasional sehingga saya dapat fokus pada substansi artikel yang akan dipublish di jurnal internasional. Sebagaimana kita ketahui, tentu sebagai penulis, kita tidak ingin direpotkan oleh hal-hal administratif dan semacamnya. Sebagai penulis, kita ingin hasil penelitian kita dapat disebarluaskan melalui jurnal internasional. Tepatnya, kita ingin hasil penelitian kita dipublish di jurnal internasional agar diketahui banyak orang, sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang dan dapat digunakan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Biarlah hal-hal yang bersifat administratif diurus oleh Sinotic Publisher, sebuah lembaga publikasi ilmiah yang berpengalaman dan ahli dalam mengurusi hal-hal administratif yang terkait dengan publikasi ilmiah. Sinotic Publisher dikelola oleh CV Sinotic Operation Indonesia yang beralamat di Jalan Mendut Raya, Ruko Taman, Borobudur, Tangerang. Saya pikir demikian. Saya akhiri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.